yang mengkhususkan benda-benda yang Tuhan pisahkan. Sungguh indah jikalau kami adalah bagian dari benda-benda yang Tuhan khususkan. Tentu ada maksud baik yang kami pasti akan terima, yang kami akan alami. Di dalam urapan Tuhan, kami akan mengalami secara langsung kemuliaan Tuhan. Maka Tuhan, kiranya pujian ini bukan hanya sekedar kerinduan saja, tapi satu saat hamba-Mu berkerinduan supaya kami mengalami kemuliaan Tuhan itu di dalam urapan yang kami miliki. Karena urapan bukan hanya untuk hamba Tuhan, urapan Tuhan bukan hanya untuk pengkhotbah, urapan Tuhan juga bukan hanya untuk pelayan, urapan Tuhan bahkan untuk jemaat. Maka Tuhan anugerahi kepada kami pengalaman rohani yang besar ini, supaya kami dapat menikmati persekutuan dengan lebih jelas, dengan lebih real dengan Tuhan sendiri, Sang Khalik. Terima kasih Tuhan untuk ibadah ini, berkati pelayan-pelayan yang mengambil bagian di dalamnya. Berkati kami ketika kami mendengar dan menyimak firman-Mu. Berkati hamba-Mu yang juga akan menyampaikan firman-Mu. Berkati kami semua Tuhan, supaya berkat ini pun dapat memberkati banyak orang lewat kesaksian-kesaksian hidup kami. Kami akan menikmati firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Ya, haleluya, puji Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita sekarang berada di perjanjian yang ketiga, ya. Jadi kalau kita urut dari perjanjian-perjanjian yang Alkitab katakan, yang Alkitab ungkapkan. Perjanjian pertama memang terjadi di Eden, walau sempat saya katakan sebenarnya kalau dilihat dari perjanjian, mungkin kata perjanjian belum cocok dipakai di sini. Sebab tidak ada satu pihak yang sebenarnya siap untuk duduk bersama-sama dengan Tuhan di dalam perjanjian itu, ya. Karena baik Adam baik Hawa sedang jatuh dalam dosa. Biasanya perjanjian dibangun, didirikan ketika seseorang sudah siap. Walau orang tersebut masih diikat dengan dosa, tapi paling tidak sudah siap, ya. Tetapi di Eden ini kan kondisinya Adam dan Hawa sedang berada di dalam keadaan dosa. Rasanya kalau mau dihitung sebagai satu perjanjian makin tidak adil bagi Tuhan, ya. Karena Tuhan hanya sendirian, yaitu membuat perjanjian ini tanpa pihak kedua. Tetapi karena memang orientasi di dalam Alkitab atau pemahaman tentang perjanjian di dalam Alkitab itu sebenarnya tidak penting amat gitu ya untuk mengutamakan manusia. Sebab toh manusia memang selalu ingkar janji, kan begitu ya. Manusia itu tidak pernah teguh memegang janji. Jadi dalam kondisi siap tidak siap, mungkin pada akhirnya di mata Tuhan sama saja, gitu. Sehingga di Eden pada akhirnya dapat kita perhitungkan itu sebagai satu perjanjian. Perjanjian pertama yang Tuhan dirikan. Apa isi perjanjiannya? Di Kejadian 3:15 dituliskan, gitu. Mungkin bisa dimunculkan ayatnya walau kita nggak bisa baca. Tapi paling tidak saudara bisa melihat ayat itu di Kejadian 3:15 bahwa Tuhan akan mengadakan permusuhan. Permusuhan antara keturunan dari Adam dan Hawa dengan keturunan dari ular ini. Nah, apakah ini peperangan antara manusia dengan binatang? Tidak. Sebenarnya yang disebut dengan keturunan Adam dan Hawa ini adalah keturunan orang-orang benar, ya, yang memang Tuhan
sedang siapkan dari generasi mereka nanti. Tapi Adam dan Hawa harus dipulihkan dulu Bapak Ibu Saudara. Sebab kalau mereka punya keturunan dalam keadaan yang masih berdosa, otomatis keturunan mereka pun hanya akan menjadi pewaris dosa. Jadi harus dibereskan dulu Adam dan Hawa ini, barulah nanti Tuhan akan menyertai keturunan mereka menjadi keturunan orang-orang benar. Dan itu memang ada di dalam Alkitab ditulis. Mulai dari pasal 4, pasal 5, Adam dan Hawa mendapatkan keturunan orang-orang benar sampai Nuh. Ya, saudara kenal Nuh kan? Ya, Nuh yang menjadi pemberita kebenaran menjelang air bah datang. Nah, itu membuktikan bahwa Adam dan Hawa pada akhirnya Tuhan tuntun begitu rupa, walau awalnya di dalam keadaan yang berdosa, tapi Tuhan pulihkan, Tuhan tuntun begitu rupa, sehingga riwayat mereka pada akhirnya menurunkan generasi orang-orang benar. Nah, generasi orang-orang benar ini yang Tuhan akan perhadapkan untuk selalu bersiap melawan keturunan ular. Nah, keturunan ular bukan berarti anak-anak ularnya, tetapi hanya simbol saja untuk keturunan dari orang-orang yang tidak benar lakunya. Jadi kalau Adam dan Hawa mewakili keturunan orang benar, maka ular ini akan mewakili keturunan orang-orang berdosa atau orang-orang tidak benar. Dan Allah sudah menegakkan satu perjanjian bahwa akan ada perlawanan yang sifatnya terus-menerus. Bahwa di dalam ayat ini keturunanmu, artinya dia bicara kepada Hawa, jadi dia bicara kepada kelompok orang benar, yaitu akan meremukkan kepala dari keturunan ular. Ya, jadi kepala ular ini bisa dihancurkan nanti oleh kelompok orang-orang benar. Tetapi ternyata saudara, ular ini pun juga diberi keleluasaan untuk menyakiti atau untuk mendatangkan hal yang sedikit buruk kepada orang-orang benar, yaitu dengan meremukkan tumitnya. Mana sebenarnya lebih penting, kepala apa tumit? Dua-duanya penting. Tapi kalau tumit dirusak, orang masih hidup. Kalau kepala yang dirusak, orang berarti sudah tidak hidup. Jadi saudara, status yang paling akhir dalam perjanjian ini berarti orang benar dapat mengalahkan orang-orang tidak benar. Ya, dapat mengalahkan dengan cara apa? Ya kesaksian hidup lah. Ini kan bukan adu jotos saudara ya. Bukan kemudian adu mulut juga, bukan adu fisik. Tetapi resikonya dalam memberi kesaksian hidup dari orang benar ini, supaya orang-orang yang tidak benar ini terhukum gitu ya, berduka cita, akhirnya bertobat, pasti ada perlawanan sedikit. Yang membuat mungkin iman dari orang-orang benar ini sedikit goyang. Entah melalui hasutan, entah mungkin melalui musuh dalam selimut kah. Perjanjian ini memang mengungkapkan hal itu. Jadi kalau dalam hidup saudara sebagai orang benar, ada kelompok orang-orang tidak benar yang membuat saudara itu sakit hati atau tiba-tiba menjadi jelek di luar. Ya itulah tanda mereka memang hanya bisa meremukkan tumit saudara. Tetapi kita orang benar harus bisa mengalahkan mereka, karena perjanjian ini berkata orang benar punya kuasa untuk meremukkan kepala. Jadi perjanjian pertama ini saja sudah ditegakkan dengan ketegangan saudara. Harus betul-betul ada permusuhan. Permusuhan loh. Maka dengan perjanjian ini
kita jadi tahu bahwa bersahabat dengan dunia itu sama dengan murka Allah. Kan Tuhan yang bilang, dunia itu musuhmu. Dunianya loh ya, saudara. Jangan salah, bukan orangnya, tapi sifat keduniawiannya itu musuh kita. Tapi orangnya, orang yang durhaka, orang yang gak percaya Tuhan, harus saudara kalahkan. Supaya pada akhirnya mereka dapat mengenal Tuhan dan mengenal kebenaran. Itu maksud perjanjian ini. Ya, sudah paham ya? Jadi bukan berarti permusuhan ini Tuhan membuka semacam arena laga adu fisik, enggak. Makanya demi untuk membuat berhasil perjanjian ini, di dalam perjanjian baru ditulis dengan kalimat yang lebih lebih aplikatif lah. Kasihilah musuhmu. Nah itu. Jadi yang dibenci sifat dunianya, tapi orangnya tidak boleh dibenci. Orangnya harus kita kalahkan. Karena perjanjian ini berkata kita orang benar bisa mengalahkan kepala mereka. Artinya kita bisa kuasai mereka. Harus kita yang menang, saudara. Walaupun untuk 1-2 saat, untuk 1-2 waktu, entah berapa lama, mereka mungkin akan meremukkan tumit saudara. Saudara jalan terasa panas misalkan. Kenapa? Karena tiba-tiba ada yang ngomongin saudara, ada yang mencela saudara. Ya itulah tandanya tumit saudara sedang diserang. Tetangga saudara tiba-tiba ngomongin saudara, itu tandanya tumitmu sedang diserang. Gak apa-apa, yang penting saudara masih hidup, kan begitu. Ini faktanya saudara ya. Jadi jangan dimarahin, jangan dibalas dengan amarah. Kalau saudara dengar omongan-omongan yang menjelekkan saudara. Dan tidak juga harus kemudian saudara tengking dalam nama Tuhan orang ini. Nanti salah paham, kalau setan ditengking dia udah paham. Tapi kalau manusia ditengking pasti salah paham. Itu beda itu. Setan ditengking udah paham dia. Gitu, makanya dia minggir. Nah gitu. Tapi kalau manusia ditengking, bukannya minggir malah ngelawan karena salah paham. Gitu. Itu saudara mesti tahu itu rumusnya. Nah dari sini saya nggak mau lama-lama di sini. Ini perjanjian pertama. Perjanjian yang kedua ditegakkan oleh Nuh. Itu yang minggu lalu sudah kita lihat. Perjanjian ini ditegakkan dengan satu tambahan ketentuan atau syarat. Kalau di sini kan perjanjian pertama, orang Kristen tidak boleh bersahabat dengan dunia. Tapi musuh dikasihi dan bahkan harus diinjili. Kan gitu ya. Jadi kita orang Kristen gak boleh bersifat duniawi ini. Karena ini permusuhan yang Allah sudah buka dari perjanjian pertama. Di perjanjian kedua dengan Nuh, Allah tambahkan ketentuannya. Apa itu? Jangan menumpahkan darah orang. Kan begitu. Maka orang-orang yang menumpahkan darahmu, kalau ada orang-orang yang sampai menumpahkan darahmu, haruslah engkau dapat mengampuninya. Jadi lebih keras dari ini. Kalau ini cuman tumit doang diremukin, gak pakai tumpah-tumpahan darah. Tapi kepada Nuh, perjanjian Nuh yang diteguhkan setelah perjanjian pertama. Ini jaraknya 1000 tahun loh saudara. Dari perjanjian pertama ini dengan perjanjian Nuh. Itu di Kejadian 9. Ya, di Kejadian 9. Waktu itu kan kita baca bagian terakhir. Nah coba ditampilin lagi sekarang. Yang di Kejadian 9 ayat yang kelima. Nah, sih kita nggak usah baca, tapi nanti saudara lihat ditampilin di sini. Nah ini dia. Mengenai darah kamu, yakni nyawa kamu, aku akan menuntut balas dari segala binatang. Aku akan menuntut balas
Ya, dari setiap manusia aku akan menuntut nyawa sesama manusia. Manusia harus dapat mengampuni sedemikian rupa besarnya pengampunan itu, walaupun kerugian yang didatangkan kepada kita sangat besar. Kalau perjanjian pertama cuman perkara tumit. Perjanjian kedua, resiko yang orang-orang benar akan hadapi jauh lebih besar. Tetapi permusuhannya tetap sama. Yang dimusuhi adalah sifat kedagingan atau sifat duniawi. Musuh-musuh kita, bukan orangnya. Jadi kalau ada yang menumpahkan darah, maka biar Tuhan yang balas. Bukan kita yang balas. Permusuhan kita hanya kepada sifat dunia. Paham saudara ya? Jadi jangan dibalas. Artinya kan perjanjian ini menuntut sebuah kerelaan yang lebih tinggi. Kalau perjanjian pertama cuma tumit doang, ya sudahlah nggak apa-apa, paling jalan terseok-seok gitu. Tapi perjanjian kedua, resikonya kok jadi lebih besar ini. Gitu. Sampai terjadi penumpahan darah bukan pertumpahan darah. Saudara mengalami kerugian yang jauh lebih besar lagi. Ya, saudara mungkin bahkan disakiti, kekristenan mungkin akan mengalami penganiayaan. Tapi Alkitab berkata yang dimusuhi tetap sifat dunianya. Sementara orangnya harus dikasihi. Gak bergeser kan saudara. Perjanjian ini gak berubah loh, hanya memperkuat. Maka Nuh diajar untuk selalu tetap memberitakan kebenaran, sekalipun harga dari kebenaran itu adalah nyawa taruhannya. Ya kita bersyukur saudaranya, di negara kita boleh dikatakan masih terbilang aman untuk mengekspresikan ibadah. Ya. Tapi di tempat lain saudara, orang beribadah itu sudah seolah sambil menyerahkan nyawa. Di satu negara bahkan sedang ibadah, tiba-tiba diberondong dari luar sama tembakan. Ya. Mati sudah, ya. Lagi ibadah. Kalau tiba-tiba begitu kira-kira gimana saudara? Ada yang berondong, saudara mau gimana kira-kira? Ya mau ngelawan juga tetap percuma saudara ya. Ya udah berdoanya Tuhan, kalau mau harus mati, kalau enggak ya kebal sama peluru kan gitu. Ya. Tapi itu menunjukkan saudara bahwa resiko yang dihadapi anak Tuhan makin berat. Ya, kenapa ya? Karena dunia ini gak pernah bersahabat dengan Kristus, dengan Tuhan. Nah itu perjanjian kedua. Nah sekarang perjanjian ketiga, ini akan kita lihat. Tetap di dalam rumus perjanjian 1 dan perjanjian 2. Bahwa permusuhan tetap harus dijaga. Orang benar tetap harus memusuhi kedagingan, keduniawian. Tetapi orang-orangnya, orang jahatnya, sekarang yang harus didatangi. Itu isi perjanjian ketiga. Kalau di perjanjian kedua kan cuma diampuni. Pokoknya jangan untuk balas. Kalau seandainya kamu harus dilukai sampai berdarah-darah, gitu, nggak usah dibalas, ya, nggak usah dibalas. Beberapa tahun yang lalu, saudara, ada seorang teman saya satu pendidikan kependetaan. Satu kali dia datang, gitu. Waktu itu kami sedang menggelar acara reuni, ya, sekian tahun dari berjalannya pendidikan kependetaan itu. Lalu dia bercerita, selesai dari pendidikan itu saya kan ke Jakarta, ya. Selesai pendidikan kependetaan itu saya ke Jakarta. Dia rupanya sudah langsung berjuang ke Ambon. Pada waktu itu di Ambon sedang terjadi kerusuhan besar yang saudara pernah tahu. Orang baku bunuh di sana, ya. Tapi ya hamba Tuhan tetap tidak boleh mengangkat senjata. Hanya boleh mengangkat Alkitab. Ya.
Atau kalau disuruh angkat tangan, ya angkat tangan lah begitu. Ya. Tapi tetap tidak boleh menggadaikan imannya dan tidak boleh juga mengangkat senjata. Terus dia bersaksi. Satu kali tiba-tiba ketika dia sedang beribadah, datang satu gerombolan lalu membawa suaminya, walau tidak dibawa dengan paksa katanya. Minta izin sama istrinya, "Bu, bapak kami bawa ya." Gitu. Kebaktian harus dibubarin. Nah, kami bawa bapak ini untuk kami tanya-tanya. Ditunggu sampai tengah malam tidak pulang. Ditunggu sampai besok pagi tidak pulang. Sudah 2 hari kemudian baru dia dapat kabar ya, bahwa suaminya sudah jadi mayat. Wah, luka hati sampai hampir dia meninggalkan pelayanannya. Dia bilang dia hubungi beberapa teman, "Saya mau resign jadi pendeta." Pahit hati sekali. Karena dia dalam hatinya berkata, "Kenapa Tuhan gak belain suami saya? Kan suami saya hidup untuk Tuhan." Ya itulah manusia. Kalau saya di posisi dia, saya juga mungkin akan merasakan hal yang sama. Kenapa Tuhan gak bela? Ya. Ini kan hamba Tuhan. Tapi saya pahami dalam Alkitab, Allah juga menentukan siapa yang nanti akan mengalami mati syahid. Ada juga loh di dalam Alkitab itu. Nah sayangnya saudara, yang Allah tentukan untuk menjadi kelompok mati syahidnya ternyata gak cuma pendeta, jemaat juga. Nah siap-siap kan berarti saudara. Artinya kelompok ini gak cuma datang kepada kelompok pendeta. Nah ini kan penggenapan dari perjanjian ini. Akan ada penumpahan darah, bahkan sampai nyawa. Kalau cuma tumpah darah tapi nyawa gak melayang sih masih oke, masih bagus. Tapi kalau mati juga rasanya tingkat kerugiannya jadi makin tinggi. Oh, yang mati orang yang kita sayangi. Ya. Sampai hamba Tuhan ini pernah dengan satu titik kesedihannya itu pernah mau nyatakan mau berhenti dia jadi pendeta. Tapi ya lama-lama disembuhkan. Dan dengar cerita, ini si ibu gembala yang sudah janda ini ternyata lebih galak dari suaminya. Gak takut mati maksud saya. Jadi kalau ada preman dia khotbahin premannya. Dia bilang ditebas pun juga sama aja. Mau mati hari mati besok sama aja. Saya bilang bagus. Nah, gitu ya. Ini baru namanya janda preman. Gitu. Maksudnya beraninya itu lebih dari preman. Bukan dia jadi preman. Saudara. Luar biasa ini. Gitu. Tapi saudara, pertanyaannya, berapa orang yang punya keberanian iman seperti ini? Kan begitu. Ya kita berdoa lah supaya aman-aman aja. Tapi kalau dunia sekarang sudah menuju kepada peperangan yang tidak tertahankan saudaranya. Rudal udah lewat gitu aja. Untung tempat rudal terbang dengan tangki masih jauh saudara. Masih jauh. Tapi siapa tahu saudara besok-besoknya yang melayang bukan rudal lagi, yang melayang itu piring, wajan gitu ya. Tahu maksudnya saudara? Yang melayang itu alat-alat dapur, cobekan segala macam. Wah ini lebih gawat dari rudal saudara. Rudal turun langsung mati, tapi kalau cobekan dilempar saudara, itu setengah mati itu gak enak. Ya. Maka hati-hati Bapak Ibu Saudara, iman kekristenan sedang dipertaruhkan di sini. Nah sekarang kita lihat di perjanjian ketiga, perjanjian 1 dan 2 ini diteguhkan. 1, di perjanjian 1, orang-orang benar akan mengalami remuk tumit. Ya, keseimbangan iman akan digoyang. Tapi tetap harus kuat, harus menang. Di perjanjian kedua, sekarang bahaya lebih meningkat. Bisa saja anak-anak Tuhan akan dilukai sampai berdarah bahkan. Di perjanjian ketiga ini sama. Tapi responnya kalau perjanjian kedua kan cuma mengampuni.
Nah, di perjanjian ketiga yang Tuhan inginkan, ketika ada orang jahat ataupun orang-orang yang tidak mengenal Tuhan akan melukai kita, bahkan menghambat iman kita, maka ketentuan dari perjanjian ketiga ini berbunyi, orang-orang benar harus bisa bersaksi dan mengalahkan mereka. Mengalahkan mereka dari ketegaran hati mereka. Kalau di sini cuman pasif mengampuni tok nih di perjanjian kedua. Isinya cuman oh ya Tuhan saya ampuni. Di perjanjian ketiga harus aktif. Nah, siapakah yang menjadi tokoh yang Tuhan tempatkan untuk berhadapan dengan Tuhan sebagai pihak penerima perjanjian ketiga? Orang itu namanya Abraham. Mari kita baca dalam Kejadian 12 ayat 1 sampai 3. Disinilah kita akan masuk saudara pada perjanjian yang ketiga. Makanya saya ambil judul ini, dipanggil untuk menjadi berkat. Ya. Karena di dalam Kejadian 12 ayat 1 sampai 3 tertulis, berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, pergilah dari negerimu, dari sanak saudaramu, dari rumah bapamu, ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar, memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang yang memberkati engkau, dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Ketentuan dari perjanjian ketiga secara ringkas saudara, tidak merubah sama sekali resiko-resiko yang akan ditanggung oleh orang benar. Kalau perjanjian 1 tumit remuk, perjanjian 2 ada penumpahan darah, di perjanjian 3 juga bahkan ada penumpahan darah, masih sama. Tapi respon dari orang benar yang dibuat sedikit lebih sedikit lebih berat. Kalau di perjanjian kedua kan cuman mengampuni, gitu. Tapi tetap tetap memerangi keduniawian, bukan berarti membenci orangnya, sayangi orangnya. Nah, di perjanjian ketiga, sayangnya ini, tanda sayang ini harus kemudian dibuat aktif dengan cara harus mendatangkan berkat kepada mereka, memberi berkat kepada mereka, walau kelakuan mereka gak pantas. Nah, Abraham yang sudah mapan di negeri awalnya. Negeri awalnya itu namanya Haran. Walau masa kecilnya dia lahir di Ur Kasdim. Daerah yang ya sekarang juga sedang bertempur itu. Tapi Tuhan izinkan dia sempat pindah ke Haran, wilayah yang paling utara, saudara, di ujung utara dari Israel sekarang. Lalu Tuhan berkata kepada Abraham, sekarang kamu tinggalin lagi Haran itu. Kamu pergi lagi ke tempat yang baru yang akan kutunjukkan kepadamu. Kamu pergi. Abraham berarti 2 kali pindah. Dari Ur Kasdim, waktu dia pindah ke Haran, saudara, dia belum menjadi apa-apa di sana. Ya. Kepindahannya belum menjadi apa-apa di sana. Dan dia belum juga menjadi orang, boleh katakan begitu. Tapi ketika dia di Haran, Alkitab berkata, dia sudah menjadi orang yang kaya. Orang yang kaya. Makanya kenapa namanya Abraham? Saudara tahu Abraham itu artinya apa? Bukan Abraham loh ya. Waktu masih Abram kan di sini memang di ayat 1 kan saudara masih menjumpai kata Abram, belum Abraham. Abram itu artinya bapak orang kaya. Jadi kalau saudara nanti punya cucu yaitu mau dinamain ini, punya harapan orang kaya, kasih nama Abram. Artinya bapak orang kaya, bapak orang gedongan. Nggak apa-apa, kasih aja cuma nama saudaranya. Ya.
Jadi artinya dari nama ini saudara tahu dong, keluarga Abraham nih dan bapaknya namanya Terah itu memang keluarga orang kaya. Lalu Tuhan bilang, kau tinggalkan semua ya. Setelah itu kau pergi lagi. Berarti ini kepindahan kali kedua. Waktu dari Ur Kasdim ke Haran, Abraham belum apa-apa. Enteng aja dia pergi, saudara. Orang dia belum punya apa-apa. Karena nggak ada sangkutannya, nggak ada yang dia pikirin, cuman bawa badan. Tapi kepergian yang kedua dari Haran ke Israel, dia udah jadi orang kaya. Tuhan bilang tinggalin semua itu. Kamu berangkat aja ke negeri. Mikir nggak kira-kira saudara? Mikirlah dia berulang kali. Waktu masih dari Ur Kasdim dia belum punya apa-apa, ya oke aja. Begitu dia punya banyak, barulah mulai, aduh gimana ini? Masa saya mau tinggalin ini? Saya mau tinggalin harta saya mau tinggalin kekayaan saya. Dia tinggalkan semua. Nanti saudara akan tahu, Abraham ini harta pertama yang dia dapat setelah dia pindah ke Israel, itu Alkitab bilang, itu adalah kambing domba yang Firaun beri. Itu harta pertamanya. Nah, tetapi sebelum dia dapat kambing domba dari Firaun, karena dia sempat hijrah ke Mesir, dia harus meninggalkan semuanya. Lebih susah meninggalkan tempatnya, tempat tinggal yang kedua ini. Karena dia udah punya banyak. Waktu yang pertama dari Ur Kasdim ke Haran, itu gampang-gampang aja dia pindah karena memang dia belum punya apa-apa. Tapi untuk pindah dari Haran ke sini, saudara. Jadi ini perpindahan ini kalau di peta itu Ur Kasdim tuh di sini, gitu. Haran di sana atas. Lalu ke Israel tuh di bawah. Dari sini ke sana enteng karena belum punya apa-apa. Tapi dari sana ke sini baru mulai banyak pertimbangan. Karena dia udah punya keluarga. Dia udah punya istri walau belum punya anak. Tapi udah punya gandengan. Nanti di Israel dia baru punya gendongan. Waktu di Ur Kasdim dia belum punya apa-apa. Di Haran punya gandengan, nanti Israel punya gendongan. Gitu. Berat dong hidup. Tapi Abraham belajar untuk mempertaruhkan imannya. Iman itu bukan berarti, saudara, kita pasrah yang gak ada perhitungan, enggak juga. Tapi mempertaruhkan keinginan kita. Catat baik-baik itu. Saya gak ingin saudara salah. Iman tidak berarti kita melepaskan semua tanpa perhitungan. Yang benar adalah iman itu mempertaruhkan keinginan kita di atas keinginan Tuhan. Itu yang kita pertaruhkan. Artinya kita rela untuk menempatkannya di bawah keinginan Tuhan, di bawah kehendak Tuhan. Kita jadikan keinginan kita bukan lagi prioritas. Itu iman. Ya. Karena banyak orang bisa macam-macam bilang tentang iman. Tetangga kita juga bilang kebersihan juga sebagian dari iman. Enak ya saudara. Ya, ketertiban sebagian lagi dari iman. Kalau gitu iman isinya cuma bersih dan tertib doang. Ya ampun saya bilang itu. Masa iya sih? Ya. Iman itu kalau kekristenan tambah lagi iman itu berarti rajin datang kebaktian. Belum tentu. Orang rajin datang kebaktian itu juga banyak motivasinya. Satu, karena dipaksa, diajak sama temen. Kedua, karena lagi mau cari jodoh. Bisa aja saudara. Tiga, lagi mau cari apalah saya gak tahu. Gitu. Karena ada waktu, tapi anak muda. Gitu. Cuman lucunya, satu dari sekian itu ternyata ada yang bukan anak muda. Ditanya, kenapa Bapak bergereja? Ya saya rasa jodoh saya ada di sini Pak. Umur berapa Bapak? 65. Ya 65 mau nyari jodoh.
Kalau masih anak muda masih nggak apa. Tapi ada itu, satu dari sekian puluh anak muda menjawab. Ada yang kecolongan gitu. Umur 65 tahun datang ke gereja. Kenapa? Nyari jodoh gitu. Yakin Pak dapat? Yakin gitu. Ya saya nggak tahu lah cerita berikutnya saudara ya. Karena itu kan cuman saya diceritain dari orang punya gereja. Jadi Abraham sekarang sedang belajar mempertaruhkan keinginannya untuk kemudian dia tempatkan di bawah keinginan Tuhan. Tuhan punya keinginan apa? Yuk keluar dari sana. Pindah pokoknya. Sementara keinginan Abraham adalah saya nyaman di sini Tuhan, hidup saya udah di sini. Nah gitu. Ada Alkitab berkata juga, ayat Alkitab berkata, di mana hartamu, ya, disitulah hatimu berada. Ada satu istri pendeta bercerita kepada saya baru 2 hari lalu. Ini istri pendeta, dia punya kesaksian buat saya luar biasa kesaksian ini. Ketika dia belum jadi pendeta, dia masih menjadi seorang selebriti gitu. Lalu dia bercerita, saya itu seperti sudah diperas orang, gitu, sudah dimanfaatin orang. Saya yang punya duit, orang yang kemudian nikmatin. Lalu ketika saya sudah divonis dokter akan mati karena sirosis. Sudah tahu sirosis? Hati itu mengeras, liver itu mengeras. Emang ini selalu ujungnya pasti mati. Sirosis itu namanya. Lalu saya gak rela Pak, kalau harta saya masih hidup aja, harta saya udah dinikmati orang, apalagi saya mati. Jadi apa yang kamu buat? Saya habisin harta saya. Saya belanjain makan apa aja, toh udah mau mati ini. Jadi gak mau dipantang juga percuma. Saya bilang enak juga ya kalau kondisi begini. Kalau kita sehat mau makan apapun dilarang-larang gitu. Apalagi ada satpamnya. Udah ada cukup lah gitu ya. Tapi kalau udah mau mati kayaknya enak tuh. Makan apa aja gitu. Oh iya, saya habisin harta saya. Karena kalau saya hidup saja harta saya bisa diambil orang, dinikmati orang, apalagi saya mati. Saya gak rela. Saya habisin. Lalu saya tinggalkan 20% dari harta saya sudah titip ke teman saya untuk biaya kematian saya sampai dengan penguburan. Saya udah antisipasi itu Pak. Oh ya? Iya. Terus apa jadinya? Nggak mati-mati Pak saya. Udah keburu habis harta saya. Saya mau ketawa, takut nggak enak, saya tahan saudara ya. Ini benar cerita. Baru 2 hari lalu dia cerita ke saya gitu. Nggak mati-mati Pak. Tuhan rupanya nggak izinkan saya mati. Tapi udah keburu habis harta saya. Tinggal 20% yang untuk kematian. Gitu. Lalu ya sudah. Yang dia bilang yang bikin saya itu menjadi kaget setengah mati. Dokter yang vonis saya mati duluan. Gitu. Malah justru saya masih hidup. Jadi apa yang kamu buat? Ya akhirnya saya ambillah itu 20% yang saya dari jumlah harta, dia gak sebut angkanya. Cuman dia bilang dia sisihkan dari hartanya 20%, dia titip temennya. Kenapa dia titip temennya? Karena dia hanya percaya temennya ini daripada keluarganya. Karena yang morotin dia keluarganya ternyata. Makanya dia sakit hati di situ. Nah dia ambil lagi itu yang 20% itu. Dari situlah saya memulai usaha baru. Tapi Tuhan gak izin Pak, dari situ pun saya bangkrut, saya kurang, saya habis. Sampai saya bilang Tuhan maumu apa sih? Mati gak jadi, berusaha dengan duit yang dikit gak jadi. Gak jadi-jadi, maksudnya gak berhasil. Barulah Tuhan bersuara kepada saya, kamu harus jadi hamba Tuhan. Terus dia bilang, jadi hamba Tuhan udah keburu kere, dia bilang gitu. Karena memang dia biasa dengan kemewahan, saudara. Selebritis. Tapi saya bilang kamu bisa. Ya harus bisa lah Pak. Gitu. Mau bagaimana? Kan pilihannya kalau nggak hidup mati. Tapi mati nggak jadi.
Ya berarti hidup aja dijalani. Saya bilang ini baru kesaksian yang cakep nih. Baru 2 hari lalu itu saudara. Tapi dengan cerita itu saya dikuatkan. Kadang di titik yang paling hancur-hancuran, orang belum tentu mikir waras, saudara. Dia masih waras. Dan pada akhirnya dia jadi hamba Tuhan sekarang, saudaranya. Dia jadi hamba Tuhan dan justru dengan hidupnya yang sederhana sekarang, Tuhan izinkan dia harus mengasuh 4 orang anak walaupun itu bukan dari kandungannya. Saya bilang, kenapa Pak saya bisa? Kenapa saya tetap rela aja mengasuh 4 orang anak yang bukan dari kandungan saya? Karena hidup saya udah pahit duluan. Itu dia. Jadi kadang Tuhan bentuk begitu rupa, saudara. Walau keluarganya sendiri loh. Keluarga dekat darah dagingnya yang bikin hidupnya hancur. Bahkan ketika sakit pun keluarganya tidak ngurusin sakitnya. Yang ngurusin temennya itu. Jadi kalau saudara ada cerita tentang keluarga gak perhatiin saya, saudara gak sendiri. Sudah ada yang pernah mengalami hal seperti itu. Tapi ingat, keluarga itu pun kalau seandainya keluargamu menganggap engkau musuh, yang saudara perangi bukan orangnya. Karena gimana pun juga mereka keluarga kita. Tapi yang kita perangi apa? Sifat jahatnya. Bagaimana diperanginya? Ya dengan mengasihi, dengan mengampuni. Ini sekarang si ibu ini setelah jadi hamba Tuhan, pelan-pelan dia bilang mulai balik satu persatu, Pak, keluarga saya minta maaf, minta ampun segala macam. Apa yang kau buat? Saya bilang. Ya saya harus terimalah, Pak. Bisa kau terima itu. Kan dulu kau hampir dibuat mati sama mereka. Saya bilang gitu. Kau kan hampir dibuat mati sama mereka. Ya nggak apa-apalah. Ya. Kan hidup hidup hanya 2. Kalau nggak mati ya hidup. Cuman itu aja. Ya sudah. Pembicaraan itu memang hanya seputar itu, saudara. Itu totalnya kami bicara mungkin ada 1 jam kali ya. Ya 40 menit sampai 1 jam saya lupa. Gitu. Lewat Zoom. Gitu. Karena kalau mau ketemu kan susah. Jadi kadang ada cerita kayak konseling begitu yang bisa lewat telepon saja. Kadang kalau ada orang mau cerita di telepon lagi nyetir, saya mesti minggir, saudara. Karena kalau enggak saya takutnya nanti celaka gitu. Jadi saya minggir. Kadang memang suka aneh-aneh gitu. Suka ada telepon, cerita, walaupun saya pikir aduh enggak penting-penting amat mau saya angkat. Tapi kadang cerita mereka walaupun awalnya saya anggap enggak penting, lama-lama ada juga yang bisa saya pelajari. Gitu. Jadi banyak orang maunya cerita tuh sama saya, saudara. Walaupun lewat HP, kadang dia bilang, Pak Pendeta bisa diganggu nggak? Bisa, saya bilang gitu. Tidur pun saya diganggu juga bisa, asal jangan pas di toilet kok ganggu, saya bilang gitu. Itu susah saya, gitu. Saya cuma bercanda begitu. Kalau saya tidur kok ganggu bisa, saya bangun. Gitu. Terus dia bilang, Pak Pendeta nih ada-ada aja. Muncullah cerita-cerita itu. Tapi dengan cerita itu, 1 saya dapat kekuatan. Yang kedua, saya bisa bagikan nanti kesaksian itu kepada orang lain. Kalau ada orang lain sedang menghadapi situasi yang sama. Maka saudara, apa yang Abraham alami, kira-kira bagaimana kondisinya? Dia punya keinginan untuk hidup mapan, hidup enak, itu manusiawi. Tapi Tuhan bilang kamu harus keluar. Tapi nanti kalau kamu berani keluar, siapapun yang ketemu engkau dan mengucapkan kata berkat, aku akan memberkati. Dan kalau ada yang mengutuk, aku yang akan mengutuki. Jadi saudara tahu artinya apa? Tuhan sedang menjaga hidup Abraham, tapi bukan menjaga hartanya. Yang dia jaga itu hatinya Abraham. Sebab hatinya adalah harta yang sesungguhnya, kan begitu. Sekarang apa yang saudara anggap sebagai harta yang paling mahal di dunia ini? Ya. Ada satu cerita lucu, saudaranya, ilustrasi lucu. Ya. Dia beli satu brankas gede seukuran ini, dalam kotaknya. Jadi kalau ngambil itu sampai tangan ini pun ikut masuk. Dia beli itu, saudara.
Lalu kemudian orang pikir, wih berarti yang dimasukin ini pasti barang-barang gede, barang-barang apa yang mahal. Begitu dibuka kotaknya, di dalam isinya kotak lagi. Brankas lagi, tapi ukuran lebih kecil. Dibuka lagi brankasnya, kotak lagi. Jadi kalau nggak salah mungkin ada 10 atau 11 brankas di dalam brankas. Baru yang paling kecil cuman sekotak beginilah kira-kira. Isinya emas batangan. 25 gram. Dalam hatiku 25 gram. Dia beli itu brankas saudara. 11 lapis itu lebih mahal dari harga 25 gram emas. Dalam waktu itu orang ini kadang mau cari aman, gak ngitung gitu loh. Kan brankas itu kan mahal saudara. Apalagi makin gede ukurannya. Gitu. Memang itu sebuah cerita, tapi katanya diambil dari pengalaman hidup orang lain. Waktu saya dengar cerita ini saya ketawa. Iya, kadang orang mau mikir yang paling aman, tapi dia lupa biayanya jauh lebih mahal gitu. Dan memang orang pikir sekarang mau dibikin susah apa, mau buka satu-satu. Dibom aja udah sekalian saudaranya, hancur semua, udah dalamnya tinggal diambil. Sekarang kan maling juga pinter dan efisien saudara. Jadi kadang yang kita nggak tahu adalah coba mengamankan harta kita seolah hidup kita di situ. Padahal Alkitab bilang hidup kita itu tersimpan di dalam hati. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, dari situlah akan terpancar kehidupan. Jadi hidupmu itu hartamu saudara. Apa hartamu? Ya hidup saudara. Makin banyak kesaksian dalam hidup saudara yang bisa saudara ceritakan, itulah harta saudara. Harta itu adalah warisan kesaksian. Berapa tahun lalu saudara, negara Vietnam kalau tidak salah. Vietnam, ya kalau tidak salah negara-negara itulah, ya saya lupa. Antara Vietnam atau Kamboja. Mendaftarkan, mereka punya mereka punya dokumen kecil kayak semacam buku ya kayak Alkitab lah begitu ya, sebutlah begitu kayak Alkitab. Mereka daftarkan itu ke PBB sebagai warisan budaya dan warisan agama dari negara itu. Waktu didaftarkan, orang bertanya, loh kenapa bukan stupa-stupamu yang mahal-mahal itu atau pernak-pernik yang lain? Nah, pejabat negaranya bilang, kalau yang itu Pak, bisa dicuri orang, bisa hancur, orang bisa lakukan yang jahat, bisa dimanipulasi. Tapi kalau ini, maka ini akan terus tersimpan di dalam hati generasi ke generasi. Itu bukan orang Kristen tuh. Ngerti gak maksud saya saudara? Agama seberang tuh. Jadi buat mereka saudara, ternyata Alkitab ini adalah harta warisan yang jauh lebih mahal daripada pernak-pernik di rumah ibadah mereka. Padahal kalau saudara tahu, rata-rata kan rumah ibadah mereka ini kan mahal-mahal semuanya. Apalagi kayak Thailand. Wih saudara, saya pernah pergi ke satu rumah ibadah mereka. Dari luar sampai dalam itu emas semua. Nah, gereja kalah ini. Ya. Gereja sih banyak. Emas juga di dalam gereja. Mas Abun misalkan gitu ya. Ya. Tapi kalau yang emas betulan, waduh, kalah kita sama rumah ibadah yang lain. Tapi itu pun mereka tidak daftarkan itu sebagai warisan agama. Warisan agama itu kitab sucinya mereka. Kira-kira itu kemudian kalau karena saya adalah seorang pemuka agama saudara ya, pendeta. Jadi langsung berasa gitu sentimentalnya itu. Aduh gimana dengan kekristenan?
Kalau agama lain saja sudah mendaftarkan kitab suci mereka sebagai harta. Kira-kira saya rasa kita nggak perlu ke PBB juga mendaftarkan Alkitab sebagai warisan. Toh mereka juga tahu Alkitab itu adalah pedoman imannya orang Kristen, kitab sucinya orang Kristen. Cuman sesuci apa saudara simpan di hatimu? Setuju? Dunia tahu kitab suci orang Kristen itu Alkitab. Tapi Alkitab ini sudah saudara taruh seperti apa, serapi apa di dalam hati kita. Itulah harta kita sebenarnya. Nah, Abraham belum punya ini. Tapi yang Abraham punya, yang Abraham simpen di dalam hatinya, itu langsung dari mulut Tuhan. Belum punya ini. Kalau ini enak. Misalkan kita lagi susah, butuh penghiburan, baca lagi, buka, baca. Kita sedang terluka misalkan, butuh penguatan, tinggal buka lagi. Abraham gak punya. Abraham hanya menyimpan berdasarkan ingatannya. Tapi sabda Allah yang berkata, pergi kau dari rumahmu itu. Nanti aku jadikan kau bangsa yang besar. Cuman itu yang dia simpan di hatinya sebagai harta. Susah gak? Sedangkan yang tertulis aja kita gak simpen-simpen di hati. Apalagi yang sifatnya hanya lisan. Yang mungkin 5 menit udah menguap, udah lupa gitu. Sementara Allah hanya berfirman kepada Abraham sekali aja ini. Gak diulang-ulang. Abraham simpan di hatinya. Lalu kemudian dia berangkat juga. Dia berangkat ke negeri asing untuk kedua kalinya. Tapi dengan beban yang besar. Karena waktu yang pertama dari Ur ke Haran dia belum apa-apa. Tapi sekarang beda karena dari Haran dia sudah jadi orang yang serba ada. Mendadak dia harus hidup sederhana. Membatasi. Tinggal menunggu hidupnya kalau ada yang kasih berkat. Kan begitu. Nanti yang memberkati engkau, aku berkati. Yang mengutuk engkau, aku kutuk. Jadi Abraham sekarang belajar untuk memulai hidup murni hanya dari berkat Tuhan saja. Saya pikir-pikir, aduh, ini di dalam kelompok pendeta saja kadang-kadang masih suka bermasalah begini. Pendeta sekarang saudara, makin banyak hartanya, hatinya ada di situ. Nggak di gereja lagi. Saya pikir-pikir, bagus pendeta memang nggak boleh banyak harta. Ya, biar jemaat yang hartanya banyak, toh pendetanya kebagian, kan gitu. Nah gitu dong, amin gitu. Jadi saya juga senang. Kalau pendetanya terlampau kaya bahaya saudara. Bisa gak dipikirin jemaat, kan gitu. Jadi lebih bagus jemaatnya yang kaya, nanti juga pendetanya kecipratan, kan gitu. Maka dari sini kita belajar kan saudara ya, bahwa hidup betul-betul hanya dari berkat Tuhan adalah pilihan yang sulit. Dan Abraham bisa melakukannya. Dan bahkan ada ayat yang berkata, saya sekarang bandingkan kepada saudara perkataan Paulus di dalam kitab Roma. Ini supaya saudara tahu bagaimana perjuangan Abraham dalam memulai hidup yang baru ini. Maksudnya hidup yang baru itu migrasinya, tapi sayangnya sudah di usia tua. Karena Abraham migrasi dari Haran itu sudah di umur 75 tahun Alkitab bilang. Umur 75 tahun yang harusnya tinggal menikmati hidup, mulai lagi seolah dari bawah. Tapi coba saudara lihat apa yang Rasul Paulus berikan sebagai kesaksian di dalam kitab Roma pasal yang ketiga. Roma pasal yang ketiga. Ayat yang Roma pasal 4. Roma pasal 4. Mulai ayat yang ke-1 sampai ayat yang ke-4. Ini Paulus memberi kesaksian tentang Abraham. Jadi Paulus tahu kisah Abraham ini secara lengkap. Ya.
berkata begini, jadi apakah akan kita katakan tentang Abraham? Bapak leluhur kita, bapak leluhur jasmani kita. Sebab jikalau Abraham dibenarkan karena perbuatannya, maka ia beroleh dasar untuk bermegah. Tetapi tidak di hadapan Allah. Sebab apakah dikatakan nas kitab suci? Lalu percayalah Abraham kepada Tuhan dan Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Cuman percaya semua firman Tuhan dia taruh di hati. Itulah jadi hartanya. Lalu ayat 4. Kalau ada orang yang bekerja, upahnya tidak diperhitungkan sebagai hadiah, tetapi sebagai haknya. Jadi upah itu dalam ayat ini nggak bisa dibilang berkat. Kenapa? Upah itu hak orang bekerja. Tapi yang disebut bekerja, disebut dengan berkat itu kalau imannya yang bekerja. Kalau tenaga saudara kerja, upah dapat. Tapi kalau mau dapat berkat, rumusnya bukan tenagamu lagi yang kerja, imanmu yang kerja. Nah ini rumus ini pahami ya, betul saudaranya. Pahami dengan betul. Supaya jangan dikit-dikit. Kadang manusia itu kan hanya pengen pamer. Jadi asal dia dapat gaji, dapat nanti keuntungan dari bisnis. Oh saya diberkati Tuhan. Nah buat saya itu terlampau buru-buru tuh bilang berkat. Kenapa? Karena semua yang didapat sebagai hasil kerja otot, kerja otak itu upah. Tapi kerja iman baru namanya berkat. Beda? Beda. Makanya kemarin kan juga sempat saya khotbahkan itu di doa rantai. Cuman saya lupa saya khotbah di sesi berapa itu. Yang saya berkata bahwa jemaat Tesalonika, nah saya kasih ini ayat. Walaupun ayat ini harusnya memang gak saya siapin untuk khotbah ini. Tapi ya sudah gak apa-apa. Karena sudah terlintas begitu. Itu dipuji karena ada satu perilaku yang bagus. Coba saudara baca di dalam 1 Tesalonika pasal 1. 1 Tesalonika pasal 1. Ayat yang ke 2 dan 3. 1 Tesalonika 1 ayat 2 dan 3. Paulus bilang gini. Kami selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu semua dan menyebut kamu dalam doa kami. Sebab kami selalu mengingat pekerjaan imanmu. Jadi iman itu ada kerjanya. Enggak cuman otot saudara dan otak kita yang kerja. Kalau otot dan otak kerja, hasilnya adalah upah. Tapi berkat itu beda dengan upah. Karena berkat datang ketika iman kita yang kerja. Ayo, ini rumus ini perlu dihafal supaya saudara tahu. Jadi salah nggak sih Pak Gem kalau saya sebut misalkan, oh saya dapat gaji itu berkat, ya nggak salah-salah juga. Cuman jangan terlampau buru-buru menyamakan seolah tinggal nyamain semua. Ada bedanya itu kalau disebut dengan istilahnya definisi arti kata upah itu adalah hasil atau hak dari kerja otot dan kerja otak. Tapi berkat itu hasil dari kerja iman. Nah Abraham ketika pergi dari rumahnya, pergi dari semua kemegahannya, memang Alkitab tulis langsung dia kerja. Kerja apa orang? Dia gak kenal sama orang. Dan memang tidak ada kerjanya di sini. Kalau saudara kembali ke dalam Kejadian 12 ya. Di situ gak disebutkan Abraham kemudian mencangkul, menanam ubi, kayu, segala macam. Gak ada di situ. Jadi Abraham mendapat upah dari mana? Gak ada yang mengupahinya. Hasil bumi pun belum tentu mengupahinya karena Abraham tidak melakukan apa-apa. Tapi karena Abraham punya iman dan imannya yang kerja. Bagaimana caranya?
Ya ketemu orang, dia pasti akan bersaksi. Saya kenal loh Tuhan. Walaupun saya nggak lihat orangnya, tapi saya percaya aja apa yang dia bilang benar. Makanya saya mau pergi dari rumah saya. Gitu. Memang nggak ditulis di dalam Alkitab. Tapi gambarannya, karena di pasal 12 ayat 3 kan Tuhan berkata, yang memberkati engkau akan kuberkati, yang mengutuk akan kukutuk. Jadi berarti Abraham aktif dulu nih. Pada waktu dia jalan dari Haran, pasti dia ketemu orang dong. Dan hal pertama yang Abraham lakukan apa? Waduh, selamat pagi bro, ses. Saya ini seorang musafir, disuruh Tuhan untuk meninggalkan rumah saya. Padahal di rumah saya udah punya semuanya. Tapi kenapa saya mau pergi? Karena saya percaya aja bahwa langkah saya nggak akan salah. Pasti Tuhan pimpin. Tahu-tahu orang yang ditemui Abraham bilang, bodoh amat. Nah, misalkan gitu. Sakit hati gak sih Abraham? Sakit hati gak? Sakit hati. Tapi dia cuek, jalan lagi. Begitulah saudara kira-kira kalau dibuat dramanya. Sampai nanti mungkin sekian orang yang kesekian, barulah ada yang respon. Waduh Abraham, luar biasa ya, engkau punya kesaksian hidup. Saya turut mendoakan. Nah, barulah orang itu Tuhan berkati. Jadi ayat ini saudara punya dramanya ini. Jangan saudara pikir Kejadian 12 ayat 3 itu nggak ada ceritanya. Ada ceritanya. Karena Abraham kan sedang nggak kerja otot. Mau kerja apa dia? Sementara perjalanan itu dari Haran menuju ke Israel itu, ke tanah Kanaan, itu paling sedikit kalau berjalan kaki saudara mungkin makan waktu sekitar 30 hari atau sampai 40 hari. Ketemulah orang dia. Tapi karena tergerak. Dia ingin dunia yang belum kenal Tuhan harus kenal Tuhan. Kan begitu. Isi perjanjiannya kan apalah. Semua musuh harus dirangkul. Semua orang belum kenal Tuhan harus bisa dikalahkan. Kan isi perjanjiannya begitu. Jadi Abraham jalan. Ketemu lagi. Selamat sore Bapak. Saya mau cerita nih gitu. Mungkin orangnya pikir nih, gue gak minta, lu cerita. Ya gak apa-apa ceritanya. Mungkin satu orang akan bilang, bodoh amat, urusan lu gitu. Derita lu misalkan begitu. Abraham kan gak pulang, tetap aja dia lanjutkan jalannya. Tapi pasti ada entah orang kesekian yang merespon cerita Abraham, lalu bahkan ikut mendoakannya. Orang ini yang Tuhan berkati, sesuai dengan Kejadian 12 ayat 3. Maka kalau orang lain sudah diberkati dengan kesaksian Abraham, kira-kira Abraham diberkati Tuhan gak? Iya pasti diberkati dong. Kan sumbernya dari Abraham juga. Jadi hidup dari berkat Tuhan tuh cuman begitu saudara. Cuman berani cerita. Saudara berani cerita. Ketemu orang cerita. Walaupun nanti orang bilang, ngapain lu cerita? Kayak gue penting aja denger cerita lu. Biarin. Mumpung saudara cerita itu nggak bayar, saudara, nggak pakai tiket, gitu. Kalau nanti kemudian ngomong pun harus nyetor di GoPay, nah itu kan baru susah kita. Karena itulah Abraham disebut sebagai bapa orang percaya, karena dia berani untuk memberi hidupnya kepada orang lain, maka Tuhan pelihara hidupnya. Bagaimana cara Abraham memberi hidupnya? Ya dengan membagi kesaksian. Jadi Bapak Ibu Saudara, 2 keuntungan saudara dapat sebagai anak Tuhan. 1, upah. Saudara layak dapat upah kalau kerja otot dan kerja otak. Tapi yang satu lagi, saudara harus dapatkan juga selain upah. Apa itu? Berkat. Tapi berkat hanya bisa dapat kalau imanmu yang kerja. Kayak orang Tesalonika. Paulus bilang, aku bangga dengan pekerjaan imanmu. Apa sih yang orang Tesalonika lakukan dengan pekerjaan imannya? Paulus pergi, mereka ikut loh saudara. Paulus menginjil, melayani, mereka ikut. Walaupun itu bukan kerjaan mereka. Ada orang sedih hati, mereka hiburkan. Walaupun mereka tahu mereka gak dibayar.
Tapi memang karena mereka bukan sedang kerja otot dan kerja otak. Mereka sedang mempekerjakan iman yang mereka punya. Jauh lebih hidup, saudara. Karena berkat yang diterima pada akhirnya bukan kepada Abraham saja atau kepada kita yang akan membagi hidup kita, membagi kesaksian kita. Orang lain juga diberkati. Kalau saudara dapat upah, upahmu yang pegang siapa? Kita sendiri, orang lain gak pegang kecuali saudara kasih. Tapi kalau berkat itu dengan sendirinya mengalir bukan cuma buat kita, tapi buat orang yang juga mendengar kesaksian kita. Tuh, jangkauannya beda, saudara. Tapi pada saudara, saudara layak untuk mendapatkan dua keuntungan ini. Upah dan berkat. Jadi sekarang jemaat sudah tahu ya, bahwa jangan buru-buru nyamain upah itu berkat. Karena sebenarnya punya cara sendiri-sendiri. Jadi sekarang harus ada dorongan dalam hati. Tuhan, saya sudah mendapatkan upah saya ini. Tapi saya belum dapat berkat misalkan. Nah, harus belajar untuk mulai mempekerjakan iman saudara. Dengan cara apa? Bagi hidupmu dengan orang lain. Termasuk bagi musuhmu. Ada yang mungkin ngomongin saudara, sekarang saudara balas dia, musuh toh, tapi yang dimusuhi bukan orangnya, sifat jahatnya. Caranya bagaimana? Perangi sifat jahatnya dengan bagikan kisah hidupmu. Udahlah, gak usah kok ngomong-ngomong begitu. Sebab saya dulu juga begitu, capek sendiri, gitu. Itu cara saudara membagi namanya. Nanti saudara akan diberkati. Haleluya. Jadi anak Tuhan tuh gampang sebenarnya ya. Teorinya gampang banget. Kok begitu dilakukan baru kelihatan susah sekali begitu. Tapi percayalah Bapak Ibu Saudara. Kalau perjanjian ini pada akhirnya dapat dihidupi Abraham sampai umur 175 tahun. Berarti ketika dia pindah dari Haran umur 75. Allah menambahkan usia kepada Abraham 100 tahun untuk hidup dengan berkat Tuhan. Kalau cuma dengan upah, hidupnya hanya 75 tahun. Ngerti maksud saya? Kalau hanya dengan upah, Abraham hanya hidup 75 tahun. Tapi dengan berkat Tuhan, umur Abraham nambah 100. Menjadi 175 tahun. Jadi berkat Tuhan tuh bikin kita panjang umur, saudara. Upah hanya bikin saudara capek. Ujung-ujungnya nanti habis beli obat. Kan begitu ya manusia itu. Kerja keras, nyimpen uang, begitu sakit uangnya dipakai berobat. Gitu. Udah jadi kayak muter ke situ aja. Tapi kalau berkat Tuhan, hidup kita akan jadi lebih panjang. Makanya kalau saudara berdoa, berdoalah Tuhan, kalau Engkau izinkan saya bisa menghitung upah-upah saya bersyukur. Tapi saya ingin kelengkapan hidup sebagai anak Tuhan. Saya juga harus hidup dengan berkat-berkat Tuhan. Tapi imanmu harus kerja. Haleluya. Saudara mau? Ya, hanya itu saja langkahnya. Maka kalau makin banyak musuhmu, berarti tahu artinya apa? Makin banyak kerja imanmu. Karena harus makin banyak pengampunan engkau lepas, sambil makin banyak kesaksian dari hidup saudara-saudara bagikan. Jangan diem aja, nanti berkatnya lewat. Hidupmu cuman kenyang dengan upah. Upah itu pendek umurnya. Bisa dinikmati, iya, tapi pendek umurnya. Mau panjang, berkat Tuhan. Ya, makanya ada ayat Alkitab itu kan. Berkat Tuhan yang menjadikan kita kaya katanya. Susah payah gak akan nambahi gitu. Kalau cuman upah, percayalah saudara, berapapun saudara simpen tetap ujung-ujungnya kurang. Karena cuman upah, aduh kurang banyak. Saudara simpan lagi, aduh kok ini kok bukan cuman kurang banyak, kurang berat. Artinya duitnya bukan cuman banyak lagi, udah ditimbang-timbang kurang berat. Aduh uang saya kurang numpuk, kurang banyak. Sekarang dunia ini sedang menuju ke sana saudara. Katanya ada satu nasihat katanya. Sekarang di
tengah dunia yang gak pasti, lebih baik nyimpen uang di rumah aja. Jangan nyimpen uang di bank. Nanti kalau sistem mati, kita gak bisa ngambil ATM, kita gak bisa pakai HP. Gitu. Jadi nyimpen uang di rumah aja. Maling sudah makin seneng loh gitu. Gitu. Dia tahu nih, apalagi orang Kristen ini lagi mulai nyimpen uang di rumahnya. Gitu. Ya itulah namanya dunia, saudara. Tapi kalau hatimu engkau beri kepada Tuhan, percayalah saudara, apa yang saudara simpan di hati akan menjaga semuanya. Kalau cuman harta yang kau simpan di hati, ya hanya hartamu yang menjaga hidupmu. Dan itu pendek umurnya, kan tadi saya bilang. Tapi kalau di hatimu Tuhan, Tuhan jaga hidup saudara. Tuhan jaga usaha saudara. Tuhan jaga keluarga saudara. Haleluya. Ya, mari kita berdiri saudara. Kita nyanyi satu pujian. Ku tetap cinta, ku tetap cinta, ku tetap setia, ku tetap setia. Ku tetap cinta. D aja, D. Ku tetap cinta, ku tetap cinta, walau badai datang menerpa, ku tetap cinta. Ku tetap setia, ku tetap setia, walau taufan datang menerpa, ku tetap setia. Begitu banyak yang Tuhan telah beri, takkan mungkin ku balas dari apa yang ku persembahkan seluruh hidupku, biar ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Cinta akan memperpanjang saudara keinginan kita untuk melakukan sesuatu. Orang bekerja pun belum tentu awet dia kalau dia nggak mencintai kerjaannya. Dia bekerja mungkin hanya mengejar saja upah sebab dia punya banyak keinginan untuk memiliki A, memiliki B, memiliki C. Tapi orang yang melakukan sesuatu dengan cinta, dia akan bertahan lama pekerjaan itu. Karena dia melakukannya dengan kerinduan, dengan senang hati. Itu bedanya. Kalau hidup Abraham, dia jalani karena dia cinta dengan Tuhannya. Walau Tuhannya gak bisa dilihat pada waktu itu. Walau Tuhannya belum dikenal betul oleh dia waktu itu. Tapi dia percaya bahwa ketika Tuhan berfirman, kau pergi dari Haran, lalu datanglah nanti ke negeri Kanaan. Aku akan memberkati orang yang memberkati engkau. Maka Abraham yakin di situ bahwa hidupnya akan diberkati satu demi satu.
Dan ketika hidupnya diberkati, orang lain pun akan ikut diberkati. Kapan lagi saudara hidup kita berdampak? Kalau cuma sekedar mengejar upah itu yang menikmati kita sendiri. Lain hal kalau saudara mau bagi ke orang lain. Tapi berkat Tuhan langsung diterima oleh dua pihak. Oleh kita yang memberi hidup kita untuk Tuhan, dan oleh orang lain yang juga turut memberkati hidup kita. Katakan kepada Tuhan di dalam hati kecil saudara, saya ingin belajar untuk memberi hidup bagi orang lain. Walaupun mungkin orang ini pernah menyakiti hatimu, bahkan mungkin orang ini pernah menumpahkan darah. Toh Alkitab berkata, musuhi tapi bukan orangnya, musuhi kelakuannya. Kalahkan mereka, karena engkau orang benar bisa meremukkan kepala dari iblis, dari setan. Walaupun mereka akan menyusahkan engkau dengan meremukkan tumitmu, tapi engkau tetap harus hidup. Anak Tuhan pasti hidup. Anak Tuhan pasti dibela, saudara. Maka jalanilah hidup saudara dengan satu kerinduan. Sambil saya mencari nafkah untuk mendapat upah, saya juga ingin membagi hidup saya kepada orang lain supaya saya mendapat berkatnya. Lengkap sudah hidup kita saudara. Ku tetap cinta, ku tetap cinta, walau badai datang menerpa, ku tetap cinta, ku tetap setia, ku tetap setia, walau taufan datang menerpa, ku tetap setia. Terlalu banyak yang Tuhan telah beri, takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Ku persembahkan seluruh hidupku, biar ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Bangkitkan di dalam hidup kami keinginan untuk berbagi, membagi cerita tentang pengalaman iman, bahkan juga tentang kemenangan-kemenangan iman. Entah mungkin awalnya orang tidak mau mendengar, orang menolak, orang bahkan membalas mencibir kami, bahkan orang menghina, seolah kami ini mengganggu waktu mereka. Mereka nggak peduli. Tapi kalau mereka bisa tidak peduli dengan kami, maka kami juga tidak ingin peduli dengan respon orang. Yang penting kami kejar berkat Tuhan lewat membagi hidup kami di dalam kesaksian-kesaksian. Kalau seandainya ada yang bingung, Tuhan, bagaimana kami harus memulai? Taruh di dalam hati kami.
taruh dalam hati kami satu nama, satu orang, di mana kami bisa membagi cerita hidup kami. Sisanya kami tinggal berdoa. Allah yang akan bekerja untuk menggerakkan hatinya. Tapi kami sudah mengambil bagian di dalam pekerjaan iman kami. Bahkan kami ambil bagian di dalam pekerjaan Allah juga. Selalu ada banyak cara. Kalaupun jemaat Tuhan mungkin mengalami kebingungan bagaimana kami memulainya, Tuhan berikan di dalam hati kami satu suara, satu kehendak-Mu. Bagaimana kami memulainya, Engkau pasti memberitahukannya. Kalau ada niat baik, maka Tuhan pasti akan sempurnakan itu dengan kemampuan. Asal ada niat dan kerinduan, kami percaya Allah yang akan menyempurnakan itu menjadi sebuah tindakan iman kami. Berkati ya Tuhan umat-Mu. Berkati dalam keseharian mereka. Berkati mereka sebagai pejuang-pejuang iman. Satu sisi, mungkin mereka juga harus berjuang untuk meneruskan hidup mereka dengan memenuhkan kebutuhan-kebutuhan mereka sendiri dan keluarga. Tapi kiranya Tuhan, berilah juga satu cerita atas pengalaman hidup mereka. Mereka berjuang atas iman mereka juga. Supaya ada upah yang kami nikmati, plus berkat yang juga kami bisa nikmati. Kami rindu. Maka Tuhan, bukalah pewahyuan-Mu atas hidup kami pribadi lepas pribadi. Engkau tahu kelemahan-kelemahan kami. Engkau tahu mungkin kebingungan-kebingungan kami. Tapi kalau kami datang dengan sungguh-sungguh dan punya kerinduan untuk membagi hidup, membagi kesaksian, Engkau yang akan memberitahu caranya. Terima kasih banyak Tuhan. Berkatilah jemaat-Mu. Berkatilah ya Tuhan mata pencarian mereka. Berkatilah keluarga mereka seisi rumah mereka. Berkati Tuhan. Apa yang mereka lakukan dengan setia, Tuhan akan tambahkan tentu dengan berkat-berkat besar. Pelihara kami sebentar kalau kami pulang dari tempat ini. Jauh dekat berkendaraan berjalan kaki. Tuhan jagai kami supaya kami tiba dengan selamat di tempat kami masing-masing. Rekan-rekan kami tidak hadir juga Tuhan lawati mereka. Supaya ada pekerjaan Tuhan terjadi atas hidup mereka. Maka berarti ada kesaksian yang mereka bisa berikan. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Sehat-sehatkan kami selalu. Supaya kami bisa menggunakan hidup untuk saling memperkuat iman. Untuk juga bisa saling menguatkan satu sama lain. Tuhan berkatilah pelayanan di tempat ini. Tuhan yang bekerja di tempat ini melalui kami. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Berkatilah korban-korban dari jemaat. Berkatilah kontribusi mereka. Perhatian-perhatian mereka dalam bentuk apapun. Sukarela mereka, kasih mereka, Tuhan balas dengan segala berkat Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Kami pulang sebentar membawa berkat Tuhan. Terima berkat dari Allah Bapa, kasih sayang dalam persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus, dan penyertaan Roh Kudus memelihara kita dari hari ini sampai selama-lamanya. Dan berkat ini kita terima di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Segala hormat pujian hanya bagi Tuhan. Kuasa dan kemuliaan hanyalah bagi Tuhan. Segala kemuliaan, keagungan, kejahat
Jemaat yang diberkati, bersama kita berkata, amin. Apa moto kita saudara? Dengan hati, 2, 3. Dengan hati kami mengasihi Tuhan, dengan hidup kami melayani Tuhan, dengan kekuatan kami mengikut Tuhan. Haleluya.